Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekonomi Syariah Angkatan 2019, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mudharabah dan musyarakah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Kafia Ruiza Syaman. Saya Amatia Febri Faradilah. Saya Vina Roikatul Jannah. Saya Zahran Raja. Dan saya Zamira Adia Aprimarianti. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi. Selamat menyaksikan. Mudharabah berasal dari kata ad-darb, yaitu memukul dan berjalan. Mudharabah juga berasal dari kata qirad, yaitu pinjaman atau pemberian modal. Jadi dapat disimpulkan mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau syabibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Selanjutnya ada rukun dan syarat. Nah, agar akad mudharabah itu dapat berjalan sesuai dengan syariat-syariat Islam, diberlakukan beberapa rukun yang di dalamnya juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada pelaku. Nah, pelaku di sini minimal 2, yaitu yang pertama ada mudharib. Mudharib di sini sebagai pengelola usaha atau pengelola modal. Dan yang pihak kedua ada syahib al-mal. Syahib al-mal nanti yang memberikan modal kepada mudharib. Terus yang kedua itu ada ijab qabul. Ijab qabul pengertiannya di sini adalah keridhaan kedua belah pihak baik secara verbal, tertulis maupun korespondensi. Artinya di sini kedua belah pihak antara mudharib dan syahib al-mal sama-sama berkomitmen untuk melakukan akad kerjasama mudharabah. Yang selanjutnya syarat dari ijab qabul itu yang pertama ada ijab qabul harus jelas maksudnya. Jadi tidak goror atau tidak pasti. Jadi kedua belah pihak itu tidak ada yang salah paham. Selanjutnya syarat yang selanjutnya itu ijab qabul harus bertemu. Maksudnya kesepakatan dari mudharib dan syahib al-mal itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Tidak ada yang merasa terpaksa melakukan akad mudharabah. Ya, dan yang terakhir, ijab qabul itu harus mencocokkan keinginan dari kedua belah pihak. Selanjutnya ada objek. Objek di sini ada modal dan kerja. Nah, modal ini diberikan oleh syahib al-mal, dapat berupa uang tunai atau aset. Tetapi para ulama tidak menyarankan syahib al-mal memberikan modal berupa aset. Tetap dibolehkan, tapi tidak dianjurkan karena takut menimbulkan goror atau ketidakpastian. Selanjutnya ada kerja. Nah, kerja di sini diberikan oleh mudharib atau sebagai pengelola usaha. Dan mudharib tidak boleh mengintervensikan kerja kepada pemilik dana karena itu sudah tanggung jawab dari mudharib. Selanjutnya yang keempat ada nisbah keuntungan. Nah, nisbah keuntungan ini adalah imbalan yang diterima oleh kedua belah pihak mudharabah atas hasil kerja keras mereka. Syarat-syarat nisbahnya, yang pertama pembagian keuntungan dalam mudharabah harus jelas dan adil. Jadi sebelum terjadinya akad mudharabah, kedua belah pihak mudharib dan syahib al-mal itu harus membuat perjanjian atas pembagian nisbah keuntungan agar tidak ada yang dirugikan. Dan yang selanjutnya nisbah hanya diperuntukkan kepada pelaku kerjasama. Jadi selain pelaku yang terlibat dalam akad mudharabah itu tidak diperkenankan untuk mengambil nisbah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kafi. Silahkan Kafi. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan tentang jenis-jenisnya. Pertama ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama mudharabah mutlaqah. Apa itu mudharabah mutlaqah? Yaitu mudharabah tanpa syarat. Pekerja bebas mengolah modal dengan usaha apa saja. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Bentuknya ada mudharabah muqayyadah on balance sheet dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Next.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi mudharabah pada perbankan syariah. Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dan mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Selanjutnya, apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan deposito kepada deposan. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun, tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat, deposito mudharabah hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi, bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Yang kelima, ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Next. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yang pertama ada on balance sheet. Apa aja karakteristiknya? Karakteristiknya yang pertama, pemilik dana wajib membuat syarat yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah. Yang ketiga, bank menerbitkan tanda bukti sebagai bukti simpanan khusus. Nah, yang keempat, bank wajib memberikan sertifikat atau bilet kepada deposan. Nah, selanjutnya ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Apa aja karakteristiknya? Yang pertama, dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanahkan oleh pemilik dana. Yang kedua, bank menerima komisi atas jasa mudharabah. Dan yang terakhir ada, bank menerbitkan tanda bukti sebagai bukti simpanan khusus. Next. Landasan hukum mudharabah ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum fa iza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadz-dzalin. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Landasan yang kedua, hadis. Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Ya, selanjutnya, landasan hukum yang selanjutnya itu ada ijma. Secara ijma, akad mudharabah itu boleh hukumnya. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib. Mudharib ialah orang yang mengelola modal, harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun yang mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ilah. Selanjutnya ada qiyas. Nah, di sini akad mudharabah dikiaskan sebagai musaqah atau kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola taman. Artinya, akad mudharabah itu terjalin kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Secara terminologi, musyarakah yaitu akad di antara 2 orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Lalu secara bahasa, biasanya musyarakah disebut dengan syirkah, yang berarti percampuran atau ikhtilat, yaitu bercampurnya salah satu dari 2 harta dengan harta yang lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara kesimpulan, musyarakah adalah akad kerjasama 2 belah pihak atau lebih untuk bergabung dalam modal. Kemudian, keuntungan dan kerugian yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati secara seimbang. Selanjutnya ada rukun musyarakah. Yang pertama ada
syighah atau ijab qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan bertransaksi, yaitu menyatakan bahwa akan terjadi kesepakatan dalam membuat usaha yang bersama-sama. Lalu yang kedua ada akidani atau dua belah pihak yang akan berakad, yang memiliki syarat, yaitu kedua belah pihak atau pihak yang akan bertransaksi memiliki kecakapan dalam bertransaksi, yaitu sudah dewasa dan tidak gila. Yang ketiga ada objek akad. Ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam objek akad tersebut. Yang pertama ada modal, yang kedua keuntungan dan kerugian. Lalu, contohnya di dalam syirkah inan, modal yang disertakan tidak harus sama besar. Lalu keuntungannya boleh dibuat berdasarkan kesepakatan dan kerugiannya berdasarkan porsi pernyataan modal. Lalu yang keempat ada perbandingan rasio bagi hasilnya. Selanjutnya ada syarat musyarakah. Yang pertama, di dalam akad musyarakah tidak ada bentuk kontrak yang khusus atau akan dianggap sah jika telah diucapkan secara verbal atau tertulis, dan kontrak dapat dicatat dalam bentuk tulisan sebagai bukti kesaksian. Yang kedua, mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus berbentuk uang tunai, emas, ataupun perak yang nilainya sama. Bisa juga memakai aset perdagangan atau hak yang tidak terlihat seperti hak lisensi dan hak paten. Yang keempat, setiap mitra harus percaya satu sama lain karena mereka merupakan wakil dari yang lainnya. Yang kelima, harta musyarakah harus dicampur agar tidak bisa dibedakan lagi siapa pemiliknya, baik berupa barang ataupun uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amatia. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam musyarakah. Yang pertama itu ada syirkah al-amlak, di mana syirkah al-amlak ini akan dibagi lagi. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang pengertian syirkah al-amlak, yaitu 2 orang atau lebih yang memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa adanya akad syirkah. Lalu pembagiannya ada syirkah al-jabar, yang merupakan berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda secara paksa. Selanjutnya syirkah al-ikhtiar, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena adanya perbuatan orang-orang yang berserikat. Selanjutnya ada syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang sesungguhnya. Karena pada pihak yang bersangkutan secara ikhlas berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian, investasi bersama, dan berbagi untuk beresiko. Syirkah al-uqud ini dibagi lagi menjadi syirkah al-mufawadah, yaitu modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung secara bersama-sama dalam jumlah yang sama. Selanjutnya ada syirkah al-inan, yaitu modal yang porsi modalnya tidak harus sama besar dan pembagian hasil usahanya harus sesuai dengan kesepakatan atau tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Selanjutnya masih ada syirkah al-wujuh, yaitu membeli suatu barang tanpa modal, atau biasa disebut dengan berdagang untuk nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada mereka. Atau syirkah ini biasa disebut dengan syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal. Selanjutnya ada syirkah al-amal, yaitu kontrak kerjasama 2 orang yang sama profesinya untuk menerima pekerjaan secara bersama dan akan membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya terakhir yaitu syirkah mudharabah, yaitu di mana pihak A sebagai sahibul mal atau yang menyediakan dana full 100% untuk keperluan usaha dan pihak lainnya tidak menyerahkan modal, tetapi hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan atau mudarib. Aplikasi musyarakah. Aplikasi musyarakah pada bank syariah atau perbankan syariah yaitu ada 2. Yang pertama pembiayaan proyek dan yang kedua itu ada modal ventura. Di mana pembiayaan proyek ini musyarakah biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah ini diaplikasikan dalam skema modal ventura,
di mana penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Ada di luar perbankan syariah, di mana pembiayaan pada akad musyarakah ini diaplikasikan seperti ada ide usaha dari seorang, namun modal yang diperlukan tidak mencukupi. Maka, orang yang memiliki ide tersebut mencari mitra yang diajak bekerja sama, baik dari segi permodalan maupun pelaksanaannya. Sehingga terjadilah kerjasama usaha antara beberapa orang dengan kesepakatan ditentukan di awal mengenai penyertaan modal dan bagi hasilnya. Sistem seperti ini dapat dilakukan misalnya pada usaha penggilingan, pertanian, perkebunan, peternakan, usaha dagang, dan industri kecil. Selanjutnya ada landasan hukum dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12, yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sedua dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki yang seibu atau seorang saudara perempuan yang seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya, dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Selanjutnya, landasan hukum yang kedua itu ada hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Dan jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Lalu yang landasan hukum yang ketiga ada ijma, yaitu di dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.